Nama Gus Elham Yahya, seorang tokoh agama asal Kediri, Jawa Timur, ramai di perbincangan publik. Sejumlah video pendakwah muda itu sedang mencium anak perempuan viral di media sosial hingga menuai tanggapan miring dari publik. Media sosial dihebohkan dengan video seorang pendakwah muda asal Kediri, Jawa Timur sedang menciumi anak perempuan. Aksi pria yang akrab disapa Gus Elham ini menuai beragam reaksi masyarakat. Mulai dari kecaman hingga pembelaan yang justru menilai gestur mencium anak-anak itu adalah simbol kasih sayang. Ayo dong, kita laki-laki dewasa. Kita Allah berikan akal yang panjang dalam berpikir. Jadi tolong Gus, pola pembiasaan seperti ini adalah pembiasaan yang busuk. Itu aja dari aku, barakallahu fikum. Aksi Gus Elham Yahya menciumi anak perempuan ditanggapi serius pemerintah pusat. Melalui Kementerian Agama, Wamenak Muhammad Syafi'i menegaskan tindakan tersebut tidak pantas dilakukan di depan publik. Kan pengawasan itu termasuk itu, supaya itu tidak terulang, maka terhadap yang bersangkutan memang harus ada upaya mengembalikan kepada posisinya jika tidak mengulangi perbuatan-perbuatan itu. Jadi kita sepakat dengan pendapat publik bahwa itu tidak pantas. Tak berapa lama, Gus Elham Yahya muncul, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Selain itu, Gus Elham juga berjanji akan menyampaikan dakwah secara bijaksana sesuai dengan norma agama serta etika. Namun meskipun berniat baik, tindakan kepada anak tetap memiliki batas dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena setiap anak berhak merasa aman dan juga dilindungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski sering digagalkan, tapi banjir impor pakaian bekas seolah tidak ada habisnya. Baru-baru ini ribuan pakaian bekas asal Malaysia kembali diselundupkan ke Indonesia melalui perairan Asahan, Sumatera Utara. Tim gabungan TNI Angkatan Laut menyergap 2 kapal kargo impor dari Malaysia di perairan Asahan, Sumatera Utara. Saat digeledah, kapal membawa 156 bal pres atau karung berisi ribuan pakaian bekas asal Malaysia. 2 kapal kargo diamankan, sementara 3 awak kapal ditetapkan sebagai tersangka. Data Ditjen Bea Cukai Jalur Laut Malaysia-Indonesia menjadi pintu utama masuknya barang impor ilegal, termasuk pakaian bekas. Di Indonesia, pakaian bekas disortir dan dijual di sejumlah pusat thrifting hingga pasar tekstil. Selain kebanjiran pakaian bekas, Indonesia juga diserbu barang impor China super murah. Bahkan menurut Menteri UMKM kemarin, ada jilbab yang dijual 2.000-an di toko online. Ada Anissa Rizkia di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat siang, Anissa. Apa dampak serbuan barang impor super murah dari China ini di sana? Boleh kan belanja kerudungannya? Ya, Wiki dan juga pemirsa, serbuan dari barang impor Cina yang masuk ke Indonesia ini tentunya berdampak pada harga-harga barang lokal yang dijual di pasaran. Termasuk di tempat saya melaporkan, yaitu di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara, yaitu Tanah Abang. Ini merupakan barang-barang impor dari Cina yang kalau saya lihat kualitasnya jika dibandingkan dengan produk lokal tidak kalah jauh ya, Wiki dan juga pemirsa. Dengan bahan yang cukup tebal, namun harganya sangat signifikan sekali. Saya akan langsung bertanya dengan salah satu pedagang di sini, Ibu Desi. Selamat siang, bisa disampaikan untuk saat ini harga jilbab lokal paling murah di harga berapa sih, Bu? Kalau buat sementara ini ya, kalau jilbab lokal paling murah itu di bahan produk Bella, di bahan polikatun. Ini di harga 10.000 kalau grosirannya. Ini bisa ditawar nggak, Bu? Kalau ambil per kodi ya apalah. Ya, baik. Nah, kalau untuk yang produk impor, dia melihat kualitas ya Mbak ya. Ada yang 25, ada yang 45. Kalau ini yang premiumnya saya jual 45. Dari Umama, produk Umama. Ibu banyak mengambil dari negara mana nih, Bu? Kalau Umama produknya impornya dari Cina. Iya, kalau Azara Umama dari Cina sih kebanyakan produk. Pertimbangan Ibu mengambil produk-produk impor dari Cina kenapa?
Kalau untuk sementara ini peminatnya lebih banyak ke barang impor sih untuk di Indonesia ini. Iya. Jadi kebanyakan para pembeli ini lebih menyerbu barang-barang impor ya? Iya, Oke, kebanyakan. baik. Nah, yang lagi tren ini sekarang motif apa nih Bu jilbabnya yang? Kalau ini sih motifnya kalau dari barang impor ini motifnya cakep-cakep sih. Afro setiap barang yang masuk dia terlalu update sih. Selalu update barangnya. Oke. Bahan bagus, motifnya juga cantik-cantik. Mungkin dengan melihat banyaknya motif-motif yang beragam dari barang impor ini, apa harapan Ibu untuk para pedagang ataupun distributor yang produk lokal nih Bu? Oh, kalau sekarang harapan saya sih kalau bisa mensetarakan lebih bagus. Dari kualitas, dari harga. Soalnya kalau kita sebagai pedagang ya kan mana yang diminati pembeli itu yang kita sediakan. Terima kasih Ibu Desi, itu tadi perbincangan saya bersama dengan salah seorang pedagang di Pasar Tanah Abang yang menuturkan bahwa memang kalau banyaknya pembeli di sini itu lebih menyukai produk-produk impor dikarenakan harganya yang terjangkau, kemudian kualitas yang ditawarkan juga cukup beragam begitu ya, baik itu motif dan juga ukurannya. Nah, saat ini memang pemerintah sedang menggaungkan Wiki dan juga pemirsa untuk membatasi begitu ya produk-produk impor baru yang masuk ke Indonesia. Tentunya demi menstabilkan kembali begitu ya untuk produk-produk lokal ini bisa diminati oleh masyarakat lebih luas lagi. Dari Pasar Tanah Abang saya kembalikan kepada Wiki yang ada di studio. Ibu saya mau ambil yang ini ya Bu ya. Warnanya Ya baik, cantik. terima kasih Anissa, selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah mobil di kolong rel kereta Sawah Besar Jakarta Pusat terbakar dipicu bara rokok yang menyambar mobil berisi belasan tabung gas LPG. Satu orang terluka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Warga panik berlarian saat api melalap sejumlah mobil yang terparkir di kolong rel kereta Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pagi tadi. Pemilik berupaya mengevakuasi mobil mereka agar tidak tersambar kobaran api. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran di salah satu mobil yang terbakar terdapat belasan tabung gas LPG 3 kg. Saksi mengaku sempat melihat seorang pria merokok dekat mobil pengangkut tabung gas LPG. Tiba-tiba api berkobar disertai beberapa kali ledakan. Seorang lansia nekat meloncat dari lantai 2 pemirsa dan saat salah satu ruko miliknya kebakaran di Mamuju, Sulawesi Barat. Dan lansia tersebut berusaha menyelamatkan diri ketika api mulai membesar dan membakar gedung. Seorang lansia mencoba menyelamatkan diri dari kebakaran yang melanda ruko miliknya, yaitu sebuah toko elektronik di Kompleks Pasar Baru Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Ketika api mulai membesar, korban berupaya keluar dari jendela di lantai 2. Ia kemudian melompat, disambut teriakan histeris warga yang menyaksikan. Korban selamat dan kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mamuju. 4 armada kebakaran dibantu armada dari pihak kepolisian Polda Sulbar dan Polresta Mamuju dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Setelah 4 jam, kebakaran berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran dipicu dari arus pendek listrik. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi, iNews melaporkan.